Ritual pengakuan. Ini adalah kisah seorang pria bernama Kenjang yang kembali ke desa tempat keluarganya tinggal karena pamannya telah meninggal dan diadakan pemakaman serta ritual pengakuan. Ia merasa heran karena suasana pemakaman tampak sangat meriah dan tidak ada biksu yang melakukan upacara. Setelah beberapa saat, upacara dimulai dari orang yang lebih tua yang dipersilakan masuk ke ruangan tempat jenazah pamannya berada. Bibi menjelaskan bahwa ini adalah ritual pengakuan, di mana diyakini bahwa jika kita mengungkapkan rahasia yang tidak pernah bisa diungkapkan kepada orang yang telah meninggal, itu akan membantu mereka melepaskan dosa yang pernah mereka lakukan dan membawa arwah mereka ke tempat yang lebih baik. Bibi meminta untuk memperhatikan orang-orang yang keluar setelah mengaku, terlihat betapa lega dan tenangnya mereka. Kini giliran Kenjang untuk masuk, dan Bibi mengatakan tidak perlu khawatir tentang seberapa kecil rahasia itu. Di dalam ruangan itu, ia bisa mengaku segala sesuatu. Kenjang merasa gugup karena ia sudah lama tidak bertemu pamannya dan tidak tahu apa yang harus diungkapkan. Tetapi Bibi mengatakan bahwa sudah saatnya ia masuk. Ketika ia masuk ke dalam ruangan, ia melihat jenazah pamannya yang terbaring dengan kain putih menutupi wajahnya. Ia terdiam sejenak karena tidak tahu harus berkata apa. Sebenarnya, ada satu hal yang mulai ia pikirkan, yang ia rasa tidak bisa diungkapkan. Namun, ia menyadari bahwa jika itu bisa membantu pamannya melepaskan dosa yang pernah dilakukannya dan membawa arwahnya ke tempat yang lebih baik, maka ia akan mengatakannya. Ia pun menunduk dan berkata kepada jenazah pamannya, "Saat pamanku meninggal dalam kecelakaan, saya minta maaf." Tiba-tiba, angin kencang bertiup dan kain yang menutupi wajah jenazah terangkat. Lalu lilin pun padam. Ia sangat terkejut hingga mundur. Tetapi ia berpikir itu hanya angin. Saat ia hendak keluar dari ruangan, tiba-tiba jenazah pamannya bangkit. Ominie-san. Ini adalah kisah seorang guru baru yang baru saja pindah dari Tokyo untuk mengajar di sebuah sekolah menengah di daerah. Siang itu, semua siswa mengajak guru baru mereka untuk makan siang bersama. Saat semua orang bersemangat dan penasaran tentang menu makan siang, salah satu siswa mencium aroma makanan dan menebak bahwa itu adalah Ominie-san. Bukan. Tak lama kemudian, pembantu rumah tangga membawa makanan masuk. Siswa bertanya kepada guru, "Apakah Anda tidak tahu Ominie-san?" Siswa itu mengatakan bahwa jika guru mencobanya, pasti akan ketagihan. Ketika pembantu rumah tangga membuka tutup panci, guru melihat bahwa di dalam panci itu ada sesuatu yang tampak menjijikkan, dengan gumpalan berwarna ungu yang tidak terlihat enak sama sekali. Namun, semua siswa tampak sangat menyukainya dan mereka semua mulai makan Ominie-san dengan lahap, kecuali guru yang merasa tidak ada yang menarik dari makanan itu. Ia memperhatikan anak-anak itu makan Ominie-san dengan rakus, yang membuatnya semakin tidak bisa makan. Ia pun menyimpan Ominie-san dalam tas sebelum membuangnya. Tetapi makanan aneh itu tampak bergerak meskipun ia tidak memperdulikannya dan berjalan pulang. Karena lapar, setelah makan siang, ia hanya makan buah dan susu. Dalam perjalanan pulang, ia berhenti untuk makan di sebuah restoran. Setelah ia makan beberapa saat, ada seorang pelanggan yang baru masuk ke restoran dan menanyakan tentang Ominie-san. Mereka mengatakan bahwa setelah bekerja keras, mereka perlu makan untuk mendapatkan tenaga. Orang-orang itu makan dengan lahap, sehingga membuatnya merasa mual, dan ia pun memutuskan untuk keluar dari restoran. Pada pagi hari berikutnya, dia merasa tidak enak badan. Jadi dia menelepon untuk izin tidak masuk kerja. Tante pemilik rumah melihat bahwa dia tampak tidak baik. Pada sore hari itu, tante memasak untuknya dan bertanya tentang keadaannya. Dia mengatakan bahwa kondisinya sudah jauh lebih baik dan besok dia bisa kembali bekerja seperti biasa. Tante berkata, senang melihatnya kembali nafsu makan dan menyuruhnya untuk makan banyak agar punya tenaga untuk bekerja. Dia mengatakan bahwa makanan yang dibuat tante sangat enak. Tante bertanya, apakah dia tidak makan sama sekali saat di sekolah? Dia terdiam sejenak dan melihat hidangan yang ada di depannya, sampai tante berkata bahwa dia telah mencampurkan Ominie-san ke dalam sayur agar lebih mudah dimakan. Dia langsung menyukainya tanpa menyadari bahwa dia baru saja makan Ominie-san. Tetapi tiba-tiba pandangannya berubah dan dia mulai mengeluarkan air liur seolah ingin memakannya lagi. Serangga.
Ini adalah cerita tentang seorang pria yang terus-menerus menulis jurnal harian setiap hari. Tetapi tampaknya apa yang ia tulis penuh dengan kemarahan dan kebencian, lebih seperti pelampiasan. Ia menulis tentang kritik dari bosnya dan tentang gosip yang diterimanya dari rekan kerja wanita. Suatu hari, saat ia sedang menulis, ia merasa terganggu oleh serangga yang terbang di sekitar lampu, sehingga ia menyalakan obat nyamuk dan serangga. Seiring waktu, ia semakin banyak mencatat hal-hal buruk. Dari tempat kerjanya, semua itu meluas keluar. Ia mencatat bahwa ia jijik melihat pasangan bodoh yang berdesakan di bawah satu payung pada hari hujan. Malam itu, nyamuk dan serangga yang ia nyalakan hilang, tetapi sepasang kupu-kupu malam datang dan mengganggunya. Ia semakin marah melihat mereka berpasangan, sehingga ia menggunakan semprotan untuk membunuh mereka dan menyalakan korek api untuk membakar mereka dengan puas. Namun, keesokan harinya, saat ia sedang menulis, ia memperhatikan bahwa serangga muncul dari entah dari mana semakin banyak. Ia pun menyalakan obat nyamuk lagi, dan tiba-tiba terdengar suara tangisan bayi yang keras. Dengan marah, ia melemparkan kaleng semprotan serangga ke dinding dan menyuruhnya untuk diam. Seiring berjalannya waktu, ia semakin merasa terganggu. Kini, ia mulai merasa terganggu, bahkan oleh dirinya sendiri, dan segala sesuatu di sekitarnya. Ia mengambil cermin, dan memperhatikan bahwa ada serangga yang merayap di matanya. Akhirnya, ketika semuanya mulai menjadi terlalu banyak, baik serangga, suara tangisan bayi, dan asap dari obat nyamuk yang menyebar, dipadukan dengan kebencian, rasa terganggu, dan segala sesuatu yang tidak membaik, ia mulai menulis bahwa ia akan membunuh mereka semua. Namun, pada akhirnya, orang yang harus mati justru dirinya sendiri, mati bersama dengan kebencian dan segala sesuatu di sekitarnya dalam keadaan yang menyedihkan, dan tidak ada yang tersisa. Sebenarnya, serangga yang mengganggu itu tidak berada di mana-mana, tetapi ada di dalam dirinya sendiri. Dapat disimpan adalah cerita tentang seorang mahasiswa yang secara kebetulan menemukan barang yang tertinggal di rak dalam kereta. Barang yang ia temukan adalah amplop berisi dokumen, tetapi ketika ia membukanya, ia menemukan bahwa itu adalah novel yang dihias dengan judul. Setelah festival, ia mulai membaca novel itu dan merasa bahwa itu sangat menyenangkan dan menarik, sehingga ia terhanyut dalam membaca hingga lupa waktu, dan bahkan lupa di stasiun mana ia duduk membaca. Ia merasa sangat merinding karena seolah-olah ia terpesona oleh sesuatu saat membaca. Ia berencana untuk membuangnya ke tempat sampah, tetapi ia harus kembali untuk melihat papan pengumuman kompetisi penulisan novel yang menawarkan hadiah uang sebesar 3 juta yen atau sekitar 470.000 baht, yang membuatnya merasa serakah dan memutuskan untuk mengirimkan novel itu untuk kompetisi. Minggu berikutnya, di rumahnya, ia menerima telepon yang memberitahu bahwa ia telah memenangkan hadiah utama untuk novel yang ia kirimkan. Di ujung telepon, mereka meminta konfirmasi apakah ia benar-benar penulis novel itu, dan ia menjawab ya. Pada acara penerimaan hadiah, seorang pria mengucapkan selamat kepadanya dan bertanya apa yang akan ia lakukan dengan uang hadiah itu, tetapi ia belum tahu. Pria itu kemudian bertanya lagi untuk memastikan bahwa ia adalah penulis karya tersebut, dan ia mengonfirmasi jawabannya. Ketika ia naik ke panggung untuk menerima hadiah, ia memperhatikan bahwa orang-orang di acara itu tampak sangat tenang dan diam. Namun, saat ia menerima penghargaan di atas panggung, orang-orang yang bertepuk tangan berubah menjadi kerangka. Ia sangat terkejut dan berpikir apa yang terjadi. Pria yang sebelumnya mengucapkan selamat datang mendekatinya dalam keadaan sebagai kerangka. Dengan ketakutan, ia berusaha mengaku bahwa ia bukan penulis novel itu. Suasana di sekitarnya tiba-tiba menjadi sunyi. Pria kerangka itu bertanya dekat-dekat, "Tapi Anda sudah mengonfirmasi, bukan? Karena saya sudah bertanya kepada Anda sebelumnya." Pria itu kemudian berubah menjadi asap dan menghilang, sementara tangan kerangka dari belakangnya meraih tubuhnya dan menariknya ke dalam dimensi orang mati, meninggalkannya dengan kata-kata terakhir, "Saya minta maaf." Netsuke adalah cerita tentang seorang mahasiswi yang datang untuk membantu mengatur barang di toko neneknya. Dia memberitahu neneknya bahwa dia ingin mengambil barang-barang lama dari masa kecilnya sebagai kenang-kenangan.
Neneknya mengatakan bahwa dia bisa mengambil sebanyak yang dia mau. Neneknya juga mengatakan bahwa kakeknya yang telah meninggal pasti akan senang jika tahu bahwa dia mengambil barang-barang ini. Saat itu, dia melihat foto kakeknya yang terletak di atas meja dan memperhatikan sebuah kotak di bawah meja. Dia pun bertanya kepada neneknya tentang kotak itu. Neneknya menjelaskan bahwa di dalamnya ada Netsuke yang sangat dijaga oleh kakeknya, yang bahkan dia sendiri tidak tahu apa itu Netsuke. Neneknya mengatakan bahwa dia pernah membukanya sekali dan kakeknya sangat marah. Dia pun mencoba membukanya, dan ternyata itu adalah gantungan yang berbentuk wajah sepasang wanita. Dia kemudian membawanya untuk dijadikan anting-anting karena menurutnya itu terlihat cantik. Dalam perjalanan pulang di stasiun kereta, dia mendengar suara seorang wanita yang berkata, "Kembalikan." Dan saat dia melihat sekeliling, hanya ada pria di sekitarnya. Jadi dia berpikir, mungkin dia salah dengar. Setelah dia turun dari kereta, sudah gelap dan karena di sepanjang jalan hanya ada satu lampu, dia hanya bisa melihat cahaya samar. Suara "kembalikan" itu terdengar lagi dan kali ini dia melihat seolah ada dua orang yang berdiri jauh di sana. Dan dia berpikir bahwa suara itu berasal dari mereka, tetapi dia tidak bisa melihat dengan jelas dan bertanya-tanya apakah mereka sedang melihat ke arahnya. Dia merasa takut, jadi dia cepat-cepat berjalan masuk ke sebuah gang. Saat itu, sebuah bus lewat dan dia berpikir bahwa kedua orang itu mungkin hanya akan naik bus. Dia merasa mungkin dia terlalu berpikir berlebihan. Ketika dia akan keluar dari gang itu, dua wanita yang dimaksud tiba-tiba berlari menghampirinya tanpa peringatan. Berlari mengejarnya sambil berteriak, "Kembalikan! Kembalikan!" Dia bingung tentang apa yang dia ambil dari siapa dan apa yang harus dikembalikan. Kebetulan, bus dari arah lain berhenti tepat di depannya. Jadi dia segera berlari naik tanpa berpikir panjang. Sementara tangan wanita yang menuntut barangnya berada di belakangnya, sangat dekat dan hampir menangkapnya. Dia justru terpegang anting-antingnya yang satu hingga terlepas dan jatuh pecah ke tanah. Karena ketakutan, dia segera naik bus dan kembali ke toko neneknya. Dia berpikir bahwa kedua wanita itu mungkin datang untuk menuntut anting-anting yang dia pakai karena dia tidak mengambil barang aneh dari manapun selain anting-anting itu. Namun, dia memberitahu neneknya bahwa dia kehilangan satu, padahal baru saja jatuh dan pecah. Neneknya mengatakan bahwa tadi ada orang yang mencarinya, tetapi tidak tahu sekarang mereka pergi kemana. Beberapa saat kemudian, neneknya berkata, "Itu dia, mereka datang dan berdiri di belakangmu." Namun, ketika dia menoleh, dia melihat dua wanita itu. Dia datang bersama satu orang lagi, wajahnya penuh dengan luka, karena anting-antingnya yang satu itu jatuh dan pecah. Gamelan adalah cerita tentang pasangan suami istri yang baru saja pindah ke desa di luar kota. Saat mereka berjalan masuk ke desa, mereka melihat gundukan papan di sepanjang jalan. Mereka berpikir itu mungkin adalah acara atau festival dari penduduk setempat, karena mereka bertemu dengan kepala desa. Kepala desa membawa mereka berkeliling desa, dan istri bertanya apakah kepala desa melihat gamelan papan di jalan menuju rumah mereka. Kepala desa menjelaskan bahwa gamelan adalah tradisi desa untuk menuntun orang yang baru pindah ke rumah mereka dan juga memberikan doa yang baik untuk perjalanan mereka. Mereka kemudian berhenti di tempat suci yang melindungi desa sejak zaman dahulu. Suami berkata, "Jadi, dia juga akan mengikuti gamelan untuk mengunjungi rumah kita, kan?" Kepala desa menjawab, "Ya, benar." Di malam yang gelap itu, istri berkata kepada suaminya bahwa orang-orang di desa ini juga baik, tetapi tidak ada jawaban. Sepertinya suaminya sudah tertidur. Tiba-tiba, dia mendengar suara gamelan papan yang menggema. Dia berpikir mungkin itu hanya angin yang membuat suara, tetapi setelah diperhatikan, itu bukan karena dia melihat gamelan papan bergetar sendiri, disertai suara lembut yang mirip dengan suara bayi. Dia sangat ketakutan dan berusaha membangunkan suaminya. Tetapi apapun yang dia lakukan, suaminya tidak terbangun. Suara gamelan papan semakin mendekat ke rumahnya, dan ketika suara itu sampai di depan rumahnya, tiba-tiba menjadi hening. Namun, ketika dia menoleh ke arah suaminya, wajahnya berubah menjadi seperti bayi dan mulai menangis keras sebelum suara itu menggema ke seluruh desa.
saya pinjam lantai. Ini adalah cerita tentang seorang pemuda yang baru saja selesai bekerja dan berjalan melewati sebuah pemandian. Pada pandangan pertama, dia merasa heran karena tidak tahu bahwa ada pemandian di sekitar sini, tetapi dia tidak memikirkan apa-apa karena kelelahan setelah bekerja dan berpikir bahwa pada malam seperti ini pasti tidak ada orang yang menggunakan layanan pemandian. Dia pun masuk untuk berendam agar merasa lebih baik. Setelah masuk ke dalam di depan meja resepsionis, dia bertemu dengan pemiliknya yang merupakan seorang kakek yang sangat tua. Kakek itu memberikan sabun, sampo, dan handuk kepadanya. Dan dia berpikir, apakah kakek seumur ini masih harus bekerja seperti ini? Ketika dia masuk ke dalam pemandian, seperti yang dia duga, tempat itu sangat sepi karena tidak ada orang yang menggunakan layanan saat itu. Saat dia sedang mandi, dia mendengar suara dari sisi lain yang merupakan pemandian wanita. Tiba-tiba, ada seorang wanita yang berteriak bertanya, "Maaf, apakah masih ada orang di sini?" Pemuda itu menjawabnya, dan dia pun meminjam sabun darinya. Dia kemudian melemparkan sebatang sabun kepadanya. Tak lama kemudian, wanita itu bertanya lagi, apakah di dalam ada ember air yang tersisa? Apakah dia bisa meminjamnya? Pemuda itu mulai merasa aneh, mengapa di sisi sana tidak ada ember air sama sekali, padahal sudah larut malam, dan seharusnya tidak ada orang yang menggunakan layanan. Namun, dia mengatakan bahwa ada orang yang menggunakan semuanya, jadi pemuda itu tidak berpikir panjang, dan melemparkan ember air itu kepadanya lagi. Tiba-tiba, dia bertanya lagi, "Bolehkah saya meminjam pisau cukur?" Pemuda itu menjawab, "Maaf, saya hanya lewat di sini dalam perjalanan pulang, jadi saya tidak membawa pisau cukur." Dia kemudian bertanya, "Bagaimana dengan gunting? Apakah ada?" Pemuda itu bergumam pada dirinya sendiri, "Siapa yang membawa gunting untuk mandi?" Lalu dia menjawab, "Gunting juga tidak ada." Wanita itu kemudian mengeluh pada dirinya sendiri, "Sangat buruk, jika tidak ada gunting, bagaimana saya akan memotongnya? Sepertinya saya harus berhutang." Dia mengeluh tanpa mendengarkan pemuda itu, yang berusaha memberitahunya untuk bertanya kepada pemilik pemandian di luar. Pemuda itu merasa aneh melihat wanita itu mengeluh sendirian. Hingga dia berkata, "Maaf, bolehkah saya meminjam rambut Anda?" Dia terkejut dengan apa yang dia katakan, dan dia terus berbicara tanpa henti, "Bolehkah saya meminjam jari, telinga, dan hidung Anda?" Pemuda itu mulai berpikir bahwa wanita itu sudah tidak normal, jadi dia berusaha untuk tidak memperhatikan dan membiarkannya berbicara sendiri. Wanita itu terus meminta bagian-bagian tubuhnya hingga suaranya menggema di seluruh pemandian, membuatnya merasa takut dan berharap jika dia keluar, dia tidak akan bertemu dengan wanita itu. Namun, belum sempat dia menyelesaikan keramas, muncul sosok sesuatu yang mirip dengan kepala wanita yang menggigit sebatang sabun dan memegang gunting raksasa di depannya, sambil berkata, "Sebenarnya, berikan semua milikmu padaku." Suara pemuda itu pun menghilang, hanya menyisakan suara keran air yang masih mengalir. Tubuh pemuda itu perlahan-lahan ditarik atau ditelan oleh sesuatu. Terowongan. Ini adalah cerita tentang dua wisatawan yang sedang mengemudikan mobil tersesat mencari jalan ke onsen hingga larut malam. Namun, saat itu, mereka tidak memiliki bahan bakar yang cukup untuk terus mencari jalan. Jika bahan bakar habis di tengah gunung, itu pasti akan menjadi masalah besar. Keduanya saling menyalahkan satu sama lain hingga mereka tiba di persimpangan, di mana sebelah kiri adalah jalan menanjak dan sebelah kanan adalah pintu masuk terowongan. Namun, pria yang melihat peta merasa aneh karena terowongan itu tidak ada dalam peta, karena sudah lama mencari jalan dan bahan bakar hampir habis. Keduanya memutuskan untuk masuk ke terowongan yang tidak ada dalam peta itu. Tak lama kemudian, bahan bakar mereka habis, jadi mereka turun untuk mendorong mobil. Sementara lampu depan mobil tidak menunjukkan tanda-tanda akan menemukan jalan keluar terowongan dengan mudah. Keduanya pun berhenti untuk beristirahat dan menunggu mobil lain lewat agar mereka bisa meminta bantuan. Saat itu, mereka melihat gambar sesuatu yang berlendir menyebar di seluruh terowongan, tetapi keduanya tidak memikirkan apa-apa dan kembali ke mobil untuk beristirahat. Ketika keduanya sedang mengeluh, wajah seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan muncul di samping jendela mobil dengan diam-diam. Keduanya terkejut sejenak dan hampir bertanya tentang pom bensin, tetapi wajah kedua anak itu bergerak ke depan mobil.
Sebelum leher mereka perlahan-lahan memanjang, menunjukkan tenggorokan yang berwarna hijau gelap. Tiba-tiba wajah kedua anak itu menghantam kaca depan mobil. Mereka terkejut dan berteriak, "Ini makhluk apa?" Dan sebelum mereka bisa menghilangkan rasa penasaran, wajah anak-anak yang mirip muncul lagi, menghantam berulang kali, dan mengungkapkan bahwa wajah-wajah itu hanyalah cakar dari seekor laba-laba raksasa yang perlahan-lahan merayap ke atap mobil. Kedua pria itu berusaha menutup semua jendela mobil, tetapi masih ada satu jendela belakang yang terbuka. Sang sopir berusaha meraih untuk menutupnya, tetapi sudah terlambat dan wajah pasangan anak-anak itu sudah masuk ke dalam mobil dengan bentuk yang terdistorsi sebelum keduanya diserang oleh laba-laba raksasa itu. Tak lama kemudian, sebuah mobil lain tersesat dan menabrak sesuatu. Pria itu keluar dari mobil untuk melihat di bawah mobil, tetapi tidak menemukan apa-apa. Namun, dia memperhatikan lampu mobil dari pasangan pria muda pertama yang terparkir. Ketika dia kembali ke mobil, kita melihat wajah keduanya di kursi belakang mobil. Sebelum itu, menyerang pria yang lain. Dan mengungkapkan bahwa di dalam terowongan itu hanya ada monster yang dipenuhi dengan wajah orang-orang yang tersesat di terowongan tersebut. Ini adalah cerita tentang sepasang pria dan wanita, Tianjang dan Machiko, yang baru saja pindah ke sebuah apartemen tua. Alasan mereka pindah ke sini adalah untuk menghemat uang, karena sewa di sini sangat murah. Saat membawa barang ke dalam rumah, Tianjang melihat seekor tikus yang membuat Machiko ketakutan hingga bergetar. Namun, Tianjang mengatakan bahwa apartemen ini sudah tua, jadi tidak aneh jika ada tikus. Dia menyuruh Machiko untuk segera menyelesaikan pengemasan barang. Meskipun begitu, Machiko masih merasa takut. Pada malam itu, seekor tikus menggigit jari Machiko, membuatnya terbangun karena sakit. Dia memanggil Tianjang, tetapi dia tidak terbangun. Saat itu, dia masih mendengar suara tikus di dalam kamar. Jadi dia berusaha memejamkan mata dengan menutupi tubuhnya dengan selimut. Sambil berpikir, apakah dia benar-benar bisa terbiasa dengan hal ini? Keesokan paginya, setelah Tianjang mengetahui kejadian tersebut, dia menyiapkan perangkap tikus dan memberitahu Machiko untuk menjaga dirinya baik-baik karena dia harus pergi bekerja di luar kota selama 2 hari. Tianjang sangat khawatir tentang Machiko dan ingin dia beradaptasi karena dia sendiri yang memilih untuk pindah ke sini. Namun, Machiko masih takut tikus akan menggigitnya lagi, terutama saat Tianjang tidak ada. Dia mengatakan tidak perlu khawatir karena dia sudah menyiapkan perangkap tikus untuknya. Sebelum dia pergi dari rumah, tiba-tiba dia mendengar suara mereka. Tetapi dia berusaha mengumpulkan keberanian dan berpikir bahwa itu hanya tikus kecil, tidak akan ada masalah, dia akan terbiasa. Malam itu, saat dia harus tidur sendirian, mereka semua menatapnya dan dalam hatinya dia hanya bisa berkata bahwa tidak apa-apa, tidak apa-apa, dia akan terbiasa, dia akan terbiasa. Sementara mereka mengeluarkan suara keras di seluruh ruangan. Dua hari kemudian, Tianjang kembali dari bekerja. Setibanya di rumah, dia segera berteriak memanggil Machiko, dan suaranya terdengar pelan menyambutnya sambil membuka pintu. Tianjang sangat terkejut ketika segerombolan tikus berlarian keluar dari ruangan itu, dan terkejut dengan pemandangan di depannya. Ini wajah Machiko telah berubah, dengan mata yang bulat besar, wajah yang memanjang, dan telinga yang besar. Sebenarnya, dia telah berubah menjadi tikus. Tianjang ternganga dan tidak bisa berkata-kata. Machiko berkata bahwa apa yang Tianjang katakan itu benar. Mereka sudah terbiasa dengannya, sambil tertawa, sementara Tianjang berteriak ketakutan. Suara bising di dalam rumah sakit. Ini adalah kisah seorang pria yang sedang berjalan di lorong rumah sakit yang gelap. Jam di dinding menunjukkan pukul 2:15. Dia telah melewati sebuah ruangan, dan dari jendela ruangan itu, dia melihat sebuah truk yang mengangkut beberapa patung halus sedang melaju pergi. Setelah beberapa saat, dia memperhatikan cahaya yang bersinar dari ruangan di ujung lorong. Dia penasaran, apa yang sedang dilakukan orang-orang di ruangan itu di malam yang larut ini. Semakin dia mendekat,
dia mendengar suara tawa yang keras keluar dari ruangan tersebut, sehingga dia memutuskan untuk membuka pintu ruangan itu. Hal pertama yang dia lihat adalah sekelompok dokter dan perawat yang berdiri berkumpul dan tertawa pada sesuatu di depan mereka. Dia pun mendekat untuk melihat apa yang mereka tertawakan. Tetapi dia terkejut ketika melihat di depannya adalah tubuhnya sendiri yang terbaring di meja operasi. Tiba-tiba, para dokter dan perawat mulai menoleh ke arahnya. Dia ketakutan hingga terbangun dari mimpi dan bergumam pada dirinya sendiri. Apakah dia begitu takut akan pemeriksaan fisik hingga bermimpi seperti itu? Ketika dia membalikkan badan, dia menyadari bahwa punggungnya basah oleh keringat, meninggalkan jejak basah di tempat tidur. Dia pun menekan tombol untuk memanggil perawat, tetapi tampaknya tombol itu tidak berfungsi. Dia harus bangkit dan pergi untuk meminta pindah tempat tidur sendiri. Namun, ketika dia sampai di ruang pendaftaran, tidak ada seorang pun di sana. Hanya ada tanda yang menyatakan bahwa petugas sedang melakukan pemeriksaan. Saat itu, dia melihat cahaya senter yang baru saja turun ke lantai bawah. Dia segera mengikuti cahaya itu, yang berbelok ke sudut lain. Dia mempercepat langkahnya berharap bisa mengejar, tetapi dia terkejut dan terjatuh ketika seorang pria tua tiba-tiba meluncur keluar dari arah cahaya senter yang dia ikuti, dan berjalan melewatinya, seolah tidak terjadi apa-apa. Ketika dia menoleh kembali, cahaya senter itu sudah menghilang, tetapi dia tetap melanjutkan langkahnya dalam kegelapan. Jam di dinding menunjukkan pukul 2:15 menit. Dia mulai merasa curiga, mengapa ada sesuatu yang terasa familiar, hingga dia melihat truk yang mengangkut patung halus melaju pergi. Ya, semua yang terjadi ini adalah hal yang sama yang terjadi dalam mimpinya sebelumnya. Dia juga menemukan ruangan yang sama, yang lampunya menyala, dan suara tawa keluar dari dalam. Ketika dia mengingat kembali, dia pernah berbicara dengan seorang perawat di tengah malam tentang ruangan yang lampunya menyala, di mana perawat itu memperingatkan agar tidak masuk ke ruangan itu karena itu adalah aturan rumah sakit. Namun, karena rasa ingin tahunya lebih besar daripada perhatian terhadap peringatan tersebut, dia segera membuka pintu dan masuk ke dalam ruangan. Tiba-tiba, angin kencang bertiup keluar dari dalam, membuatnya terjatuh. Namun, ketika pintu terbuka, ternyata di dalamnya kosong. Hanya ada meja operasi yang berdebu dan barang-barang yang berserakan penuh dengan sarang laba-laba, seolah-olah ruangan ini tidak digunakan dalam waktu yang lama. Selain itu, suara tawa dan cahaya yang tadi juga telah menghilang, meninggalkan hanya kesunyian dan suasana yang mencekam. Dia pun berjalan kembali ke tempat tidur di ruang pasien dan bergumam pada dirinya sendiri siapa yang tertawa dan menyalakan lampu di tengah malam seperti itu. Belum sempat dia menghilangkan rasa penasaran, suara tawa dan cahaya itu semakin mendekat membuatnya merasa takut dan mulai menutupi dirinya dengan selimut. Setelah beberapa saat, suara itu pun menghilang, sehingga dia perlahan-lahan membuka selimut untuk melihat. Namun, ternyata mereka telah berdiri di atas tubuhnya, sosok-sosok tinggi besar tanpa wajah. Hanya memiliki mulut lebar yang menyerupai kepala mereka. Selain itu, di tangan mereka terdapat alat-alat yang siap untuk melakukan pembedahan pada tubuhnya, seolah-olah ingin memindahkan bagian-bagian tubuhnya. Mereka semua tertawa keras, sementara pria itu berpikir bahwa apa yang terjadi ini mungkin hanya mimpi, tetapi sebenarnya itu adalah kenyataan. Gambar beralih ke pria tua yang pernah berlari melewati pria muda itu, berdiri melihat cahaya dari ruangan yang lampunya menyala dan mendengar suara tawa yang keluar. Kemudian, perawat datang memanggil pria tua itu kembali ke ruang pasien dan mengingatkan sekali lagi untuk tidak mendekati ruangan itu sama sekali, karena itu adalah aturan rumah sakit ini